Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Awal tazkirah di pagi ini membaca lagi ayat yang tadi dibaca dalam salat. Ayat 55 surah Az-Zariyat halaman 523 juz 27. Apa katanya di sini? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, berilah kuliah, sampaikanlah tazkirah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tazkirah itu bermanfaat bagi orang beriman. Orang beriman selalu ingin diberi, selalu ingin memberi. Kalau dia mampu memberi, dia mesti memberi. Kalau dia tidak mampu memberi, dia mesti menerima. Memberi dan menerima. Take and give kata orang. Al-akhzu wal-ata'. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, berilah peringatan, sampaikanlah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu berguna bagi orang beriman. Orang beriman selalu hatinya terbuka, selalu menampung maklumat ataupun ilmu yang disampaikan. Oke. Kemarin kita bicara tentang ayat-ayat tentang iblis, tentang syaitan. Ini kita ambil dari surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf halaman 492 ayat 36, 37 dan sesudahnya. Ini tidak kalah penting dari ayat yang disorot kemarin dari surah Al-Isra, ya kemarin surah Al-Isra. Sekarang surah Az-Zukhruf ayat 36. Di sini Allah memperingatkan wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Sebaris saja ya, pendek saja. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang mengabaikan, meringan-ringankan zikrul rahman, siapa yang meringan-ringankan zikir. Zikir ini termasuk tazkirah juga ya, yang disorot dalam ayat 55 surah Az-Zariyat tadi. Siapa yang mengabaikan zikir, meringan-ringankan zikir, melengahkan zikir, termasuk juga tazkirah, termasuk juga zikir yang bila kita sebut zikir, orang masyarakat luas tahu zikir itu mengingat Allah, menyebut Allah. Zikir juga Al-Quran, karena Quran ini dikatakan juga zikir. Di antara nama Al-Quran az-zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat dalam surah Al-Hijr bahwa Quran ini dikatakan zikir, dikatakan Quran, dikatakan kitabullah, dikatakan juga tanzil. Inna nahnu nazzalna dzikra. Allah menurunkan apa ini? Zikir. Ayat 9 surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan zikir ini zikir, peringatan. Wa man ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang mengabaikan zikrul rahman, dia tidak peduli tazkirah, dia tidak peduli Quran tidak dibaca, tidak apa-apa baginya. Quran ini wajib dibaca, Quran ini wajib dibaca. Berlalu satu hari Quran tidak dipegang, berdosa orang tua. Berlalu satu hari suami tidak pegang Quran, istri tidak pegang Quran,
ayah tidak pegang Quran, mak tidak pegang Quran, anak-anak dibiarkan lalai, lengah. Wa man ya'shu an zikrur rahman, siapa yang melalaikan zikrur rahman, melengahkan Al-Quran, tidak ada agenda Quran dalam kehidupannya, nuqayyid lahu syaitana. Ini janji Allah ya, Allah akan melantik syaitan untuk mengacau kehidupannya. Orang yang jauh dari Al-Quran disukai iblis, disukai syaitan. Orang yang dekat dengan Al-Quran disukai malaikat, disukai Allah. Wa man ya'shu an zikrur rahman nuqayyid lahu syaitana. Siapa yang melengahkan, mengabaikan, membelakangi, menjauhi Al-Quran, dilantik syaitan untuk menyesatkannya. Perhatikan nanti ya, pulang ke rumah, buka surah Az-Zukhruf ayat 36. Fahuwa lahu qarin, syaitan itulah teman akrabnya. Dia berteman baik dengan musuh. Dia berbaik-baik dengan musuh. Subhanallah, subhanallah. Wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang mengabaikan Al-Quran, ditugaskan setan untuknya sebagai teman baiknya, berteman baik dengan musuh. Apa kata musuh? Tak usah pegang Quran ya, tak usah sentuh Al-Quran, pegang Samsung saja. La ilaha illallah. Pegang Oppo saja. Berapa hari dengan Samsung satu hari? Berapa jam maksudnya? Berapa jam dengan Samsung? Berapa jam dengan Oppo? Coba kira. Berapa jam dengan Al-Quran? Saya pernah berada di satu masjid. Saya tanya bapak-bapak itu, dia tidak marah ditanya. Pak, bapak dalam sehari semalam kira-kira berapa jam dengan medsos? Dengan HP? Katanya tidak kurang 3 jam. Dikumpulkan semuanya, dia pegang HP, katanya tidak kurang. Bapak tuh jujur dia, terus terang dia, paling kurang 3 jam katanya. Dengan Al-Quran ada enggak? Oh tidak ada katanya. Ini terus terang ya, manusia yang mau terus terang. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang mengabaikan Al-Quran, mengabaikan zikrullah, dilantik syaitan untuk dirinya. Itulah teman baiknya. Patutnya musuh itu dijauhi. Patutnya kita berlindung kepada Allah. A'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Patutnya kita meminta perlindungan Allah agar terjauh, terselamat dari syaitan. Ini syaitan kawannya. Itu maka susah nak ke masjid. Yang mau ke masjid ini, insya Allah lah ya, orang yang selamat dari dikacau kehidupannya oleh syaitan. Nak tidur dia berniat, besok saya mau sholat subuh di masjid, besok saya mau mendengar pengajian sesudah subuh. Orang yang mendengar pengajian sesudah subuh berangkat dari rumahnya untuk pagi hari, dapat bonus seperti haji yang sempurna. Orang yang datang sholat berjemaah di pagi hari, kemudian ada tazkirah, 2 bonus haji setiap pagi untuk dia. Kalau dia datang dengan ilmu. Tapi syaitan ini tidak. Jangan belajar, jangan belajar, jangan dengar, jangan tanya, jangan curhat, jangan bincang, jangan diskusi. Itu kerja setan. Jangan dekati orang alim, jangan dekati orang saleh. Jangan dekati guru, jangan dekati buya, jangan dekati ulama. Itu kerja iblis. Fahuwa lahu qarin, itulah teman baiknya. Subhanallah. Sepatutnya teman baik kita malaikat yang disebut dalam surah Fussilat. Mungkin besok lusa kita bicarakan ya. Ada orang yang teman baiknya
malaikat. Disebut dalam halaman 480 ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Orang yang berteman baik dengan malaikat ini tidak teman baiknya musuh terkutuk, musuh terlaknat, iblis laknatullah. Subhanallah, subhanallah. Kemudian apa kerja iblis ini? Orang itu digarapnya, diolahnya orang itu. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ayat 37. Tadi 36. Ini 37. Setan itu menjauhkan orang dari jalan yang baik. Jangan ke masjid. Jangan ke masjid. Jangan ke masjid. Jangan pegang Quran, jangan baca Quran, jangan pelajari Al-Quran, jangan menambah ilmu. La yasuddunahum 'anis sabil, mereka setan itu menjauhkan orang dari jalan yang betul. Yang paling pahitnya wa yahsabuna annahum muhtadun, ini susah ini. Ini penyakit yang susah. Penyakit yang paling parah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dia tidak betul tapi menganggap dirinya betul. Ini susah nih. Dia banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi melihat dirinya oke. Tidak ada masalah. Tidur enak, makan enak, semuanya enak. Badannya sehat. Tidak perlu jumpa dokter, tidak perlu ke rumah sakit. Oke semuanya. Penghasilannya oke, pendapatannya oke, income-nya oke. Rumahnya Masya Allah, kendaraannya, kebunnya, hartanya. Dia merasa dirinya tidak ada kekurangan, padahal dia dililit kelemahan dan kekurangan yang banyak. Inilah siasat iblis. Orang tuh jangan melihat kelemahan dirinya, jangan menyingkap kekurangan dirinya, jangan tahu penyakit dirinya. Walaupun jasadnya sehat, tapi batinnya sakit menderita. Dia tidak mengurus batinnya. Wa yahsabun annahum muhtadun, menyangka dirinya tidak ada masalah. Oke-oke saja. Padahal dia KO dan KO. La ilaha illallah. Ayat 37 itu ya. Ayat 38. Hatta iza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Nanti bila sudah menghadap Allah dari kemudian, sama dengan cerita surah Ibrahim kemarin, iblis itu sama dengan dia menghadap Allah. Wah, brengsek lo katanya. Kamulah yang menghalang saya pergi ke masjid itu ya katanya. Kamulah yang menjauhkan saya dari ilmu itu ya. Di sana baru menyesal. Di hadapan Allah nanti wa bi'sal qarin katanya. Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Alangkah untung saya dulu kalau Anda timur, saya di barat. Kita berjauhan sebagaimana jauh antara timur dengan barat. Ternyata Anda di rumah saya 24 jam. Ternyata Anda kemana saya pergi, Anda tetap bersamaku. Fabi'sal qarin, engkaulah sejahat-jahat teman. Di sana baru menyesal. Itulah dia ya, peringatan dalam ayat 36, 37, 38 surah Az-Zukhruf halaman 492 yang perlu jadi renungan kita supaya selamat dari gangguan setan iblis. Bacalah Quran, bacalah Quran, bacalah Quran, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah, singkaplah, tadaburilah, kemudian banyakkan zikir, memohon perlindungan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tusir alaina, wa adina wa ardana ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.